Dari Markas Brimopolda Sultra, inilah Itken Interaksi Sultra Line hari ini. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kunjungan Itken Interaktif hari ini berada di Makobrimob Polda Sultra. Kerabat Sultra Line, siapa yang sangka di Makobrimob ini ada banyak tempat photobooth yang keren? Ikuti Itken Interaktif kami hari ini. Terima kasih berjumpa bersama Sultra Line hari ini. Saat ini kita bersama Bapak Komandan Satuan Brimopolda Sultra, Kombes Polisi Adar Masinaga di Markas Brimopolda Sultra melalui Kabaks Ops Satuan Brimopolda Sultra, Bapak Kompol Aris Ralang. Baiklah kerabat Sultra, kita mulai perbincangan hari ini. Selamat siang Pak, salam pandemi. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabar hari ini? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak untuk Sultra Line. Meskipun kami tahu Bapak bersama jajaran saat ini sementara sibuk-sibuknya membantu warga dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Baik Pak, kita langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk Brimopolda Sultra itu kita anggap satu kesatuan yang memang sangat-sangat terdepan dalam menangani permasalahan COVID-19 ini. Pertanyaan pertama ini kita berkaitan dengan kinerja sendiri dari Brimopolda Sultra. Kita semua ketahui Korps Brimopolda dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum yang beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom IOD sebagai kesatuan Brimopolda Sultra. Untuk saat ini yang dihadapi tidak seperti yang ada dalam tugas-tugas Brimob sebelumnya. Saat ini kita dihadapi dengan musuh yang memang tidak nampak. Bagaimana Bapak membangun semangat kesatuan yang kompak dalam menghadapi musuh yang tidak nampak ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini berbeda dengan tugas pokok, fungsi dan peran kami yang selama ini. Yang kita hadapi sekarang ini adalah boleh dikata musuh yang tidak kelihatan, yang kita harus hadapi dan kita perangi bersama, baik melalui Satuan Brimopolda Sultra maupun kita masyarakat secara umum, termasuk instansi terkait. Yang kami lakukan selama ini adalah menjabarkan melaksanakan perintah baik melalui Presiden maupun Kapolri maupun Dankor Brimob Polri, termasuk dengan perintah-perintah maklumat Kapolri kita laksanakan dan kita jabarkan sampai ke tingkat terbawah Satuan Brimob, baik di markas Satuan Brimob ini maupun di batalion dan kompi-kompi yang ada di kabupaten di jajaran Brimopolda. Nah, ini ada pertanyaan mengenai banyak tanggapan yang masuk ke ruang redaksi Sultra Line tentang aktivitas Brimopolda Sultra. Salah satunya adalah Brimob milik rakyat, terdepan dalam aktivitas kemanusiaan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Mengenai masalah kemanusiaan, kami dari Satuan Brimob melalui moto kami, jiwa ragaku demi kemanusiaan, melihat situasi akhir-akhir ini, banyak masyarakat, banyak organisasi atau aktivitas masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID ini, antara lain banyak tukang ojek, ada kemudian buruh pelabuhan, kemudian masyarakat yang buruh harian. Itu yang kami melihat dan terketuk hati kami, kemudian kami turun ke lapangan untuk membantu mereka, walaupun mungkin
tidak berarti kalau jumlahnya, Ya. tapi barangkali paling tidak kami bisa menyentuh kepada masyarakat bahwa kami adalah Satuan Brimob juga peduli terhadap apa yang dialami oleh masyarakat. Oke, jadi memang sangat-sangat menyentuh masyarakat. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin ini di masa pandemi ini kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Brimopolda Sultra banyak bersentuhan langsung dengan warga yang kurang mampu yang seperti Bapak katakan tadi melalui bantuan sembako. Mohon maaf ini Pak, sepertinya publik juga ingin tahu kira-kira sumber anggarannya dari mana Pak? Kegiatan yang kami laksanakan yang berupa bakti sosial Brimob untuk masyarakat, yaitu memberikan sembako, kemudian kami juga ada dapur lapangan, kami memasak. Kemarin karena situasi bulan puasa kami juga memasak, kemudian ada takjil. Nah, sumber anggarannya ini kami menggunakan partisipasi. Kami berupaya menimbulkan rasa peduli kepada anggota Bayangkari, termasuk masyarakat, pengusaha barangkali, termasuk mungkin pejabat-pejabat yang mungkin bisa memberikan bantuan, kemudian kami yang menyalurkan. Anggarannya tidak ada, jadi murni partisipasi dari anggota Bayangkari, kemudian dari masyarakat, pengusaha barangkali yang memberikan kami beras, kemudian kami olah, kemudian kita mapping di mana kira-kira yang pas, yang betul-betul terdampak, itu kita mendatangi dan kita door to door langsung. Demikian. Ini seperti apa langkah-langkah cepat, gerakan cepat tim kemanusiaan Brimopolda Sultra dalam mempersiapkan bantuan untuk warga. Misalkan saja yang terjadi di salah satu warga Kelurahan Mandonga, di mana beberapa waktu yang lalu baru diinformasikan oleh Sultraline, besoknya anggota kemanusiaan Bapak sudah berada di sana untuk memberikan bantuan. Itu cepat sekali gerakannya Pak. Baik. Kami begitu melihat ada di media sosial diberitakan, kemudian kami melalui Komandan Satuan langsung memerintahkan seksi intel, langsung seksi intel cek di lapangan apa memang benar ada yang seperti ini. Ternyata memang benar ada di lorong PDAM kalau tidak salah. Nah, pada saat itu kita dalam posisi sudah selesai kantor dan Sat Brimopolda Sultra langsung memerintahkan kepada saya, coba bergerak ke sana, bawa sepeda motor anggota 2 orang, kemudian bawa sembako, kebetulan ada pada saat itu, tinggal nambah sedikit, langsung dibawa ke sana. Demikian. Itu menunjukkan memang sangat sigap ya. Mengenai kemanusiaan itu bukan merupakan sesuatu yang bagaimana buat Brimopolda. Oke, yang untuk sesi terakhir Pak, ini bersama Bapak kami minta pesan kebangsaan Pak untuk seluruh warga Sulawesi Tenggara khususnya gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan masalah COVID-19 ini Pak. Baik, melalui Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Adarma Sinaga SIK Mhum menyampaikan kepada saya agar menyampaikan kepada masyarakat untuk mari kita kerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan cara apa? Antara lain jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, jangan membuat kegiatan yang bisa mengumpulkan masyarakat banyak, tidak mudik. Kalau ketemu tidak usah berjabat tangan cukup, atau kalau tidak melalui karena ini masih suasana lebaran, barangkali kita maaf-maafan melalui media sosial, video call dan lain sebagainya. Tetap pakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, kerabat Sultraline, demikianlah bincang kita hari ini. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak.
ya. Saya Erlin, kita jumpa lagi dengan bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandemi. Itken interaktif bersama Bapak Kompol Aris Ralan. Nah, saatnya kerabat Sultralain kita jalan-jalan susuri Makobrimob. Ikut kita ya. Kita tidak bisa menutup mata, selama ini kan masyarakat mengatakan bahwa Brimob itu sesuatu yang sangat, tapi setelah yang terjadi saat ini bisa membuktikan Brimob itu sangat dekat dengan masyarakat. Bagaimana tanggapan Pak mengenai perubahan dari yang selama ini tertanam masyarakat bahwa Brimob itu sangat, tapi kenyataannya setelah keadaan yang seperti ini justru yang sangat dekat Pak. Iya. Baik, di tugas pokok, fungsi dan peran kami memang ada saatnya kami harus tegas. Jika menghadapi kelompok-kelompok yang bersenjata, teroris, ekstremis, kami harus memang betul-betul baik. Iya. Tapi kalau yang seperti ini kan demi kemanusiaan. Iya, betul. Kami dengan humanis, kami menerima masukan dari mana-mana, kemudian kami mendatangi. Kami juga prihatin. Iya. Sebenarnya kan kami juga manusia biasa. Iya. Sama dengan yang lain-lain, bahwa Brimob itu juga manusia, punya kekurangan, kelebihan. Kami hanya berbuat kalau ada tanggapan masyarakat bahwa ternyata Brimob seperti itu, kami masyarakat bisa tentu mengurangi beban masyarakat terhadap pandemi COVID ini. Seperti yang kami lakukan adalah memberikan sembako kepada portel di bandara, yang karena tidak ada penerbangan, kasihan mereka. Kemudian buruh pelabuhan, buruh pelabuhan Nusantara, pelabuhan Bungku Toko. Nah itu. Kemudian kemarin juga sebelum masuk puasa kami melaksanakan penyemprotan disinfektan di 373 masjid khusus untuk di Kota Kendari. Lain yang ada di Kolaka Utara, lain yang ada di Batauga juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kalau di total masjid 494 masjid. Wow. Bukan main. Selain ada juga BTN, perumahan-perumahan. Kemudian untuk kegiatan penyemprotan dan himbauan tiap hari, untuk himbauan 2 kali sehari, sore, pagi. Kita melaksanakan himbauan dengan menggunakan kendaraan yang ada di kita. Jadi tidak hanya yang gabung dengan Pemda, Polda dan lain sebagainya, ada juga yang kami laksanakan secara mandiri. Yang kami laksanakan secara terpusat di COVID itu 2 unit, tapi 2 unit juga yang kami mobile terus. Gitu, Mbak. Ya, jadi bukan main aktivitasnya selama ini, bukan main. Ya, ini tadi Pak mengenai bantuan yang Bapak berikan untuk para pekerja yang terdampak COVID-19. Ada tidak harapan Bapak untuk mereka yang untuk kedepannya ini Pak, kita tidak tahu COVID-nya sampai kapan Pak, kira-kira, dan tidak mungkin juga mereka akan dibantu terus Pak. Nah, ini harapan Bapak, motivasi Bapak buat mereka-mereka yang memang selama ini masih bisa dibantu oleh khususnya Brimob, tapi suatu saat mereka harus seperti apa Pak? Baik. Harapan kita ke depan mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah new normal. New normal. Mudah-mudahan setelah digodok sekarang ini dalam tahap persiapan, mudah-mudahan itu berjalan dan semua aktivitas khususnya masalah perekonomian sudah bisa terbuka. Kemudian harapan kami ke depan mudah-mudahan masyarakat dengan berkurangnya, dengan kita melakukan disiplin, melakukan pencegahan penyebaran virus corona segera berakhir di Sulawesi Tenggara ini. Betul. Kemudian kita pulih kegiatan kita seperti sedia kala, normal. Kembali. Dan tidak lagi ada masyarakat kita, termasuk kita semua menderita. Karena semua tidak bisa kita jalan karena ada pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan demi mencegah penyebaran virus corona. Demikian, Pak. Iya, terima kasih. Iya, kita ke sana lagi, Pak. Kegiatan Brimob itu hanya
atau memang ada kegiatan di luar dari? Selain di Satbrimob ini ada juga Batalion B di Batauga juga melaksanakan yang sama. Iya. Kita perintahkan, kita instruksikan agar melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tentunya karena ini partisipasi sesuai kemampuan saja. Termasuk yang ada di Totalang, ada kompi kita yang ada di Totalang. Jadi kita ada 3 markas. Iya. Di sini markas Satuan Brimob, di sana markas Batalion B di Batauga, terus di Totalang ada markas Kompi 2 Batalion A. Oh iya. Untuk kedepannya ini Pak, masih ada program yang mungkin ingin dilakukan oleh Brimopolda? Program ke depan kita tetap berlanjut. Oh iya. Mudah-mudahan partisipasi dan semangat seluruh elemen masyarakat, termasuk anggota kita sendiri, Iya. termasuk Bayangkari, masih mau meringankan langkah, memberikan lebihnya barangkali yang ada sama mereka, kemudian kita yang menyalurkan. Iya. Karena kita ketahui bersama tidak ada anggaran. Iya betul Sa. Iya. Ini dari berbagai macam kendaraan dengan berbagai macam bentuk yang biasa digunakan perang, digunakan untuk tugas sesungguhnya dari Brimopolda Sultra. Kontribusi yang sudah dilakukan kendaraan ini pada masa pandemi ini digunakan untuk apa, Pak? Baik, sebenarnya kendaraan ini ada kendaraan angkutan pasukan, ada kendaraan water treatment, itu dipakai untuk mengubah dari air yang tidak bisa dikonsumsi menjadi bisa langsung dikonsumsi. Kalau ini kendaraan taktis namanya, ini digunakan untuk evakuasi, operasi. Kemudian ada juga water cannon yang tadinya unjuk rasa, kita gunakan untuk penyemprotan disinfektan. Iya. Nah, ini tadinya mobil patroli kita gunakan jadi patroli edukasi. Yang tadinya patroli keamanan menjadi patroli edukasi, memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Iya. Yang bus kemarin ini Pak digunakan untuk menyalurkan bantuan juga? Bukan bus, yang kita gunakan menyalurkan bantuan dari pemerintah itu menggunakan mobil box di sebelah sana, mobil box ini nih salah satunya nih. Ini mobil box aman sekali dia di dalam, bahkan tidak ada kendala menyeberang, naik feri sampai ke Kabupaten Buton sampai ke Kolaka kemarin itu digunakan. Kita mengambil peran partisipasi dalam membantu masyarakat menyalurkan bantuan berupa sembako. Iya. Kami ingin ketahui kira-kira berapa berapa anggota istilahnya unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini, Pak. Baik, untuk Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara itu terdiri dari ada bagian-bagian, ada batalion, ada detasemen, ada batalion khusus untuk tempur, ada anti anarkisnya di situ untuk PHH. Kemudian ada gegana untuk teroris, kemudian penindakan kelompok bersenjata termasuk dengan KBR yang berjalan selama ini. Nah, selain yang kita tugaskan untuk membantu masyarakat dalam hal penanganan COVID ini, malah masih lebih banyak lagi yang ada di Mako ini yang tetap melaksanakan kegiatan rutin seperti latihan. Oh iya. Nah, demikian. Berapa totalnya kira-kira Pak anggota dari yang terlibat ini Pak? Tidak banyak sebenarnya yang terlibat, sesuai kebutuhan. Seperti yang di KBR di detasemen gegana itu ada 15. Ada 15 yang masuk dalam gugus tugas, tapi kami tambah lagi 2 unit untuk kegiatan mandiri. Jadi
tidak harus ke COVID, kita melihat peluang-peluang mana yang Bisa. kita harus bantu, kita harus semprot, kita harus edukasi ke sana. Nah, kami langsung ke sana. Oh iya. Termasuk untuk pembagian sembako, kemudian dapur lapangan. Oh, iya. Kita kadang kerjasama dengan TNI, ya tidak tiap hari karena kita terbatas Disesuaikan. dengan ya apa ya dananya mau Betul Pak. ini hanya partisipasi dari anggota masyarakat sekeliling, kemudian bayangkari. Iya, jadi berbuat maksimal sesuai apa yang ada di dalam ini. Oke, mungkin sedemikian Pak Bukanmen, banyak sekali informasi yang kami dapatkan selama wawancara dari tadi Pak. Semoga ini bermanfaat buat masyarakat semua, membuka mata bahwa inilah gambaran BRIMOB yang sesungguhnya. Bukan hanya sangar yang seperti yang terlihat saat ini, tapi ada sisi yang selama ini tidak terlihat oleh masyarakat. Dan memang the best buat BRIMOB Polda Sultra. Ya, terima kasih. Saya tambahkan ini juga bisa terlaksana karena peran dan oleh Komandan Satuan BRIMOB Polda Sulawesi Tenggara dalam hal ini Bapak Dansat, kemudian juga perintah-perintah dari komando atas seperti Korbrimob Polri, juga dari Mabes Polri. Kemudian ya kita harus patuh dan loyal dan kita laksanakan itu semua dan tidak ada hambatan kita. Alhamdulillah. Malah kita senang karena ini demi masyarakat, kemanusiaan, demi masyarakat. Iya. Oke.